Di jantung benua Afrika, di sebuah bangsa bernama Kongo, berjuang memutus belenggu kolonialisme, dan dari reruntuhan penjajahan muncul seorang pemimpin muda yang berani, idealis, dan mencintai rakyatnya, Patrick Emery Lumumba. Patrick Lumumba lahir pada 2 Juli 1925 di Onalua, wilayah Kasai, di tengah wilayah yang waktu itu disebut Kongo Belgia, sebuah koloni kekayaan milik pribadi Raja Leopold II dari Belgia yang terkenal karena kekejamannya terhadap rakyat Kongo. Lumumba tumbuh dalam kemiskinan, namun sejak muda dikenal cerdas dan kritis. Ia sempat bekerja sebagai pegawai kantor pos dan kemudian menjadi jurnalis. Lewat tulisan dan pidatonya, ia menyuarakan ketidakadilan kolonial, memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Tahun 1958, Lumumba mendirikan Movement Nasional Kongolais, yaitu gerakan politik nasionalis yang menuntut kemerdekaan penuh dari Belgia. Berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang berhaluan etnis atau sektarian, mereka memperjuangkan persatuan seluruh rakyat Kongo tanpa memandang suku ataupun agama. Tanggal 30 Juni 1960, setelah tekanan-tekanan internasional dan gelombang protes besar-besaran, Belgia akhirnya menyerahkan kemerdekaan kepada Kongo. Di hari bersejarah itu, Patrick Lumumba yang masih baru berusia 35 tahun dilantik sebagai Perdana Menteri pertama Republik Demokratik Kongo. Namun, pidatonya yang saat pelantikan menggemparkan dunia. Pidatonya ini berisi, "Kami bukan budak kalian. Kami tidak akan melupakan penghinaan, cambuk, dan penderitaan yang ditimpakan oleh penjajah." Pidato ini mengejutkan para pejabat Belgia dan Barat karena tidak mengikuti protokol diplomatik. Namun, bagi rakyat Kongo dan negara-negara Afrika lainnya, Lumumba menjadi simbol keberanian dan kemerdekaan sejati. Sayangnya, kemerdekaan Kongo tidak berjalan mulus. Beberapa hari setelah merdeka, pasukan tentara Kongo memberontak karena masih dipimpin oleh perwira Belgia. Provinsi Katanga yang kaya akan tambang dengan dukungan Belgia memisahkan diri. Di saat bersamaan, Amerika Serikat dan Belgia mulai khawatir Lumumba akan membawa Kongo ke blok timur, terutama karena ia sempat meminta bantuan militer ke Uni Soviet. CIA dan Dinas Rahasia Belgia segera merencanakan penggulingannya. Mereka pun mendukung kudeta militer oleh Kolonel Joseph Mobutu. Presiden Kasavubu akhirnya memecat Lumumba secara sepihak dan negara pun terpecah dalam kekacauan. Patrick Lumumba berusaha tetap berjuang. Ia mencoba melarikan diri ke wilayah pendukungnya di timur, namun ditangkap oleh tentara Mobutu. Setelah disiksa dan dipermalukan di depan publik, Lumumba diserahkan ke pasukan separatis Katanga yang didukung oleh Belgia. Pada tanggal 17 Januari 1961, di bawah pengawasan agen Belgia dan tentara Katanga, Patrick Lumumba dibunuh secara brutal. Tubuhnya dilarutkan dalam asam dan menghilangkan jejak. Dunia pun gempar. Namun, meskipun jasadnya menghilang, idealisme dan semangat perlawanan Lumumba tidak akan pernah mati. Selama bertahun-tahun, pemerintah Belgia dan CIA menyangkal keterlibatan mereka. Namun, pada tahun 2001,
Parlemen Belgia secara resmi meminta maaf atas peran negaranya dalam pembunuhan Lumumba. Pada tahun 2022, gigi Lumumba yang disimpan oleh seorang polisi Belgia akhirnya dipulangkan ke Kongo sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan. Kini, Patrick Lumumba dikenal sebagai pahlawan anti-kolonialisme, simbol nasionalisme Afrika, dan salah satu martir besar dalam sejarah dunia. Sejarah telah membuktikan bahwa peluru bisa membungkam tubuh, tapi tidak bisa membungkam kebenaran. Kalau kalian suka dengan konten kami, silakan klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.